Sistem pemurnian monster, bab 256 sampai dengan 260. Bab 256 Tuan Birus. Lilin tua, bisakah kau mendengarku? Di dalam situs suci, Hou Feiyu dan Zukong memasuki tempat suci setelah kabut putih muncul di luar. Karena identitas khusus mereka, mereka dengan cepat saling menemukan dan bertemu di dalam tempat suci tersebut. Namun keduanya baru saja bertemu ketika mereka mendengar raungan melengking itu. Aku mendengarnya, tapi kebencian mendalam macam apa yang sampai membuatmu berteriak seperti itu? Apa kau pikir Xia Fukun akan menyakiti orang lain lagi? Ketika Zukong mendengar raungan dari dalam tempat suci itu, dia tak kuasa menahan rasa merinding. Karena suara itu mampu menembus tempat suci dan terdengar sejauh itu, maka pemilik suara itu setidaknya harus berada pada tingkatan setengah langkah kesucian. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Xia Fukun, satu-satunya musuh Xia Fukun di alam setengah langkah kesucian tampaknya adalah Master Bayangan Hantu. Namun, tidak ada jejak Master Bayangan di dalam situs suci ini. Oleh karena itu, apakah Xia Fukun menciptakan musuh lain di alam setengah langkah kesucian untuk dirinya sendiri? Bagaimanapun juga, kita tetap perlu menemukan Xia Fukun terlebih dahulu. Sekalipun Xia Fukun bukan penerus orang itu, dia tetap memperoleh 2 warisan Tianxuan. Untuk menahan serangan jurang maut, kita tetap membutuhkan Xia Fukun. Selain itu, situs suci ini diwariskan kepadanya oleh orang itu. Jika Xia Fukun benar-benar terbunuh, kita akan berada dalam masalah besar. Kata-kata Hou Feiyu masuk akal. Tak lama kemudian, Zukong dan Hou Feiyu menuju ke arah asal suara raungan itu. Di dalam situs suci yang luas itu, tubuh Xia Fukun terus berdenyut. Dia mendengar raungan Liu Feiyang di belakangnya. Hanya dalam waktu lebih dari 1 jam, dia telah menciptakan jarak yang cukup jauh antara dirinya dan Liu Feiyang. Dia memperkirakan bahwa bahkan jika pihak lain adalah ahli alam transformasi suci setengah langkah, masih akan membutuhkan banyak usaha untuk menemukannya. Pada saat itu, Xia Fukun juga memperhatikan beberapa perbedaan di tempat suci ini. Dia telah menghabiskan seharian penuh menjelajahi situs suci itu, hanya untuk menemukan bahwa tempat itu seolah tidak memiliki malam, dengan siang hari di mana-mana. Saat bersembunyi dari Liu Feiyang, dia tanpa diduga tiba di tempat ini. Di sini, langit perlahan-lahan menjadi gelap. Awalnya, Xia Fukun mengira itu karena selang waktu antara siang dan malam di tempat suci ini relatif lama. Namun, ia baru menyadarinya setelah mundur agak jauh. Bukan begitu kenyataannya. Di dalam situs suci ini, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Hanya ada perbedaan regional. Seluruh area suci tersebut terbagi menjadi 2 wilayah. Satu wilayah hanya mengalami siang hari, sedangkan wilayah lainnya hanya mengalami malam hari. Sama seperti garis khatulistiwa di bumi. Di sebelah utara garis khatulistiwa terletak belahan bumi utara, dan di sebelah selatan garis khatulistiwa terletak belahan bumi selatan. Hal ini sangat mengejutkan Xia Fukun. Dia pernah mengunjungi tempat-tempat yang menyerupai situs suci sebelumnya. Sang pemakan mimpi, yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Asosiasi Pemanggil, mampu menciptakan ilusi yang menyerupai situs-situs suci. Namun, situs suci ini jauh lebih besar daripada ilusi yang diciptakan oleh pemakan mimpi. Situs ini juga jauh lebih realistis. Di dalam situs suci ini, bahkan di bagian paling bawah rantai makanan, bersemayam kelelawar suara iblis tingkat ke-7. Jika kita menganggap siang hari sebagai batas luar, maka apakah area malam hari merupakan area inti dari situs suci ini? Xia Fukun menarik napas dalam-dalam. Dia tidak terburu-buru menuju jalan di depannya. Lagi pula, jika kegelapan di hadapannya memang merupakan area inti dari relik suci, maka bahaya yang akan dihadapi Xia Fukun di area inti ini akan meningkat secara eksponensial. Bagaimanapun, di pinggiran situs suci ini, Xia Fukun telah bertemu dengan seekor binatang iblis tingkat 9. Siapa tahu mungkin ada makhluk iblis tingkat ke-10 di area inti itu. Berdiri di perbatasan antara siang dan malam, Xia Fukun merenung sejenak sebelum menggertakkan giginya dan memutuskan untuk memanggil 2 binatang buas tingkat 10 untuk melindunginya. Lagi pula, meskipun dia memiliki sistem pemurnian iblis sebagai kode curang, jika seekor binatang iblis tingkat ke-10 tiba-tiba muncul untuk menyerangnya, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menggunakan kode curang itu. Lagi pula, kekuatannya sendiri masih terlalu lemah. Berbeda dengan hewan panggilan tingkat ke-9, hewan panggilan tingkat ke-10 dipanggil secara acak, sesuai dengan sistem pemurnian iblis.
Dengan kata lain, Xia Fukun tidak dapat memilih monster yang akan dipanggilnya. Dia hanya dapat memanggil monster berdasarkan kehendak sistem pemurnian iblis. Bagaimanapun juga, mereka yang dipanggil semuanya berada di puncak peringkat ke-10, setara dengan seorang seniman bela diri manusia yang setengah langkah menuju kesucian. Saudara Lian, lihat, ini pertama kalinya aku memanggil binatang buas tingkat ke-10, bisakah kau memberiku dua yang kuat? Jika aku memasuki area inti situs suci ini dan disergap oleh monster di dalamnya, bukankah kau akan tanpa penopang? Meskipun poin pemurnian telah dikurangi, Xia Fukun tetap memutuskan untuk berdiskusi dengan sistem pemurnian iblis. Sistem pemurnian iblis mencibir setelah mendengar kata-kata Xia Fukun. Bagaimana mungkin makhluk buas yang kupanggil itu jahat? Xia Fukun tidak tahan lagi ketika mendengar ini. Babi malaikat yang baru saja dipanggilnya untuk Liu Feiyang. Meskipun itu adalah panggilan tingkat 8, ia sama sekali tidak memiliki kemampuan menyerang. Itu murni hanya hiasan. Bagaimana bisa disebut tidak lemah? Apa gunanya wajah cantik bagi Xia Fukun sekarang? Karena sistem pemurnian iblis sudah mengatakannya, Xia Fukun tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, dia masih perlu mengandalkan sistem pemurnian iblis. Hal ini juga sesuai dengan harapan Xia Fukun. Di depannya, ruang itu secara bertahap bergelombang dengan lingkaran-lingkaran konsentris. Sebuah cakar muncul dari riak air, lalu mengepal. Kemudian diikuti dengan remasan lembut. Ruang yang bergelombang itu tampak seperti telah dihancurkan olehnya. Seketika itu juga, sesosok muncul dari kehampaan tersebut. Tuan Birus. Xia Fukun terobsesi. Dia penggemar Dragon Ball, oke. Makhluk panggilan tingkat ke-10 yang muncul di hadapan Xia Fukun saat ini menyerupai kanguru, tetapi matanya memancarkan kilatan tajam dan dingin. Selain itu, aura penindasan yang kuat terpancar dari tubuhnya. Berbeda dengan binatang panggilan yang sebelumnya disewa Xia Fukun melalui sistem pemurnian iblis, binatang panggilan tingkat ke-10 ini melirik Xia Fukun begitu muncul. Kau sangat lemah, berani-beraninya kau memanggil Birus. Xia Fukun terkejut ketika mendengar hal ini. Apa artinya? Apakah makhluk yang dipanggil itu sendiri menolakmu? Tetapi, berdasarkan pemahaman Xia Fukun tentang Dragon Ball, Birus adalah dewa penghancur di alam semesta tempat Goku dan teman-temannya tinggal. Makhluk sekuat itu hanya berada di peringkat ke-10. Jangan terlalu khawatir, monster-monster panggilan yang kupanggil ini tidak selalu berhubungan dengan anime yang kau tonton. Kau hanya perlu tahu bahwa monster ini berada di puncak tingkat ke-10. Tapi kau juga bisa memanggilnya Birus. Oh, dan monster panggilan lainnya akan segera muncul. Saat suara sistem pemurnian iblis bergema di benak Xia Fukun, dia melihat sesosok hantu melintas di samping Birus. Ketika Nabirus merasakan kehadiran sosok hantu di sampingnya, dia mengerutkan kening, jelas tidak senang, dan mengalihkan pandangannya dari Xia Fukun. Xia Fukun juga terpesona oleh berbagai tingkah laku Birus. Tidak, kaulah makhluk yang kupanggil secara mendadak. Kenapa kau mencuri perhatian seperti ini? Namun, meskipun berpikir demikian, Xia Fukun tidak berani mengatakan apapun kepada Birus. Lagi pula, mengingat bagaimana Birus memperlakukannya barusan, sepertinya jika dia mengucapkan kata yang salah sedikit saja, Birus mungkin akan membunuhnya. Sungguh menjengkelkan, host ini benar-benar mengalami banyak frustrasi. Karena tak ada pilihan lain, Xia Fukun mengalihkan pandangannya ke binatang buas yang baru saja muncul, dan setelah melihatnya, dia benar-benar tercengang. Bab 257 Apa pendapatmu? 3 kepala dan 6 lengan. Dia sedang mengendarai roda api. Dia memegang cincin semesta dan Huntian Ling di tangannya. Tatapan matanya memancarkan niat yang mengerikan. Secara logika, wajah seperti itu seharusnya tampak tegas. Namun, yang terlihat justru wajah seorang anak. Dan wajah itu memancarkan sedikit sikap acuh tak acuh. Pangeran teratai Neza ada di sini. Iblis macam apa kau ini? Neza, benar-benar Neza. Perasaan Xia Fukun saat ini benar-benar tak terlukiskan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan sistem pemurnian iblis ini? Memanggil karakter kartun seperti Birus adalah satu hal. Lalu, bahkan tokoh mitologi seperti Neza pun dipanggil. Meskipun aku tahu sistem pemurnian iblis itu tidak dapat diandalkan, ini terlalu tidak dapat diandalkan. Ini belum berakhir. Xia Fukun bahkan belum sempat mengeluh tentang sistem pemurnian iblis. Kemudian mereka melihat Neza memegang Huntian Ling dan Qian Kun Quan dan bergegas menuju Birus. Xia Fukun, apa maksudnya?
Makhluk-makhluk yang kau panggil saling bertarung. Heh, dewa penghancur ini bisa mentolerir apa saja, tapi aku tidak bisa mentolerir tingkah lakumu yang arogan. Melihat Neza terbang ke arahnya, Beerus mencibir lalu menyerbu ke arah Neza. Tenggorokan, kedua pihak bertabrakan. Seluruh situs suci itu seolah membeku sesaat pada saat itu. Segera setelah itu, badai energi dahsyat menyebar keluar dari tubuh kedua orang tersebut. Sebagai orang yang paling dekat dengan keduanya, Xia Fukun kini benar-benar terjebak di tengah-tengah konflik. Dia baru berada di puncak ranah kekuatan ilahi, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau menahan badai yang diciptakan oleh dua binatang panggilan tingkat 10 puncak ini. Hampir seketika, tubuh Xia Fukun terhempas ratusan meter jauhnya oleh badai. Persetan denganmu, Xia Fukun benar-benar sudah tidak tahan lagi. Oke. Sebelumnya, dia telah memanggil 3 binatang buas tingkat 9 puncak, tetapi mereka berhasil dikalahkan oleh Liu Feiyang dan Tetua Fen segera setelah dipanggil. Sekarang, setelah banyak kesulitan dan dengan berat hati, aku berhasil memanggil 2 makhluk panggilan level 10. Dan kemudian, kedua makhluk panggilan ini sama sekali tidak patuh padaku. Begitu dipanggil, mereka langsung berkelahi satu sama lain. Silakan, apa tujuan aku memanggilmu, Xia Fukun? Apakah kamu datang ke sini untuk berkelahi? Xia Fukun agak suka berbohong. Oke. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xia Fukun menyentuh bahunya yang tergores akibat badai yang tercipta dari benturan antara Neza dan Beerus. Dia menggertakkan giginya dan langsung menuju ke tempat keduanya berada. Sebelum keduanya dapat melakukan langkah kedua, hal itu menghalangi jalan mereka. Berhenti, berhenti memukulnya. Mata Xia Fukun memerah saat ini, dan itu memang benar. Bagaimanapun juga, dia adalah guru Beerus dan Neza. Oke. Sekarang mereka berdua bertengkar karena perselisihan kecil. Apakah itu masuk akal? Hah, tepat ketika Xia Fukun hendak berdiskusi ramah dengan mereka berdua, agar mereka bisa bergandengan tangan dan melawan musuh bersama-sama. Tiba-tiba, bang, dengan bunyi gedebuk, Neza menendang pantat Xia Fukun, membuatnya terlempar ratusan meter jauhnya. Jangan menghalangi jalanku. Bagaimanapun, Neza adalah makhluk panggilan yang diciptakan oleh sistem pemurnian iblis, jadi dia jelas tidak bisa membunuh Xia Fukun. Namun, ketidakmampuannya untuk berbalik melawan Xia Fukun bukan berarti dia tidak bisa menyerang Xia Fukun. Setelah menendang Xia Fukun menjauh, tatapan Neza kembali tertuju pada Beerus. Sekarang setelah benda yang mengganggu pemandangan itu sudah saya singkirkan, mari kita lanjutkan. Ketika Beerus mendengar kata-kata Neza, dia menatap Xia Fukun dengan sedikit simpati. Sebagai dewa kehancuran, kecerdasannya tentu saja sangat tinggi. Dia sudah mengetahuinya. Xia Fukun ini mungkin adalah master yang memanggilnya. Namun, kekuatan Xia Fukun terlalu lemah, bukan? Kekuatan Beerus yang sebenarnya lebih dari sekadar puncak peringkat ke-10. Dia tidak tahu mengapa dia menjadi puncak peringkat ke-10 setelah dipanggil melalui sistem pemurnian iblis. Hal ini membuatnya merasa tidak bisa menggunakan kekuatannya. Hal yang sama terjadi pada Neza. Neza telah menembus alam suci ribuan tahun yang lalu, tetapi sekarang setelah dipanggil oleh sistem pemurnian iblis ini, kekuatannya telah ditekan, dan dia hanya dapat melepaskan kekuatan puncak peringkat ke-10. Beerus dan Neza dipenuhi amarah yang meluap. Jadi, ketika mereka mulai bertarung, itu sungguh mengguncang bumi. Seluruh langit dipenuhi dengan kilatan cahaya yang mempesona dan berwarna-warni. Xia Fukun bersandar pada sebuah pohon besar, benar-benar linglung. Kenapa aku memanggil Neza dan Beerus? Hah, Dizzy? Xia Fukun bersandar di pohon, menyaksikan Neza dan Beerus bertarung. Meskipun keduanya ingin saling menyingkirkan, kekuatan mereka telah ditekan hingga puncak peringkat ke-10 oleh sistem pemurnian iblis. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan pemenang untuk saat ini. Tidak lama kemudian, gumaman, lembut terdengar di telinga Xia Fukun. Bagaimana mungkin ada dua makhluk iblis tingkat 10 puncak yang bertarung sengit di pinggiran tempat suci ini? Mungkinkah kau berada di balik semua ini lagi? Saat mendengar suara di sampingnya, wajah Xia Fukun berseri-seri karena gembira. Karena pemilik suara ini adalah Zukong. Sejujurnya, Xia Fukun sebelumnya mengira dia bisa memanggil binatang buas tingkat ke-10, jadi dia tidak berpikir Zukong akan banyak berguna baginya. Namun, setelah benar-benar memanggil binatang buas tingkat ke-10 puncak, Xia Fukun tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mampu memanggil binatang buas tingkat ke-10 level puncak,
yang sangat mengesankan. Namun, makhluk-makhluk yang dipanggil itu sama sekali di luar kendalinya. Kalau begitu, Zukong dan yang lainnya justru lebih membantu saya. Sungguh, saat Xia Fukun berbalik, dia melihat Zukong dan Hou Feiyu menatap Neza dan Beerus yang bertarung di langit dengan ekspresi serius. Saat ini, Neza dan Beerus saling bertukar pukulan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan penglihatan Xia Fukun yang berada di puncak kekuatan ilahinya, dia hanya bisa melihat dua sosok buram yang terus-menerus terlibat dalam pertempuran. Zukong dan Hou Feiyu, di sisi lain, tampak serius. Lagi pula, menurut mereka, kedua makhluk panggilan tingkat ke-10 puncak ini terlalu kuat. Kekuatan serangan mereka yang luar biasa bahkan membuat Hou Feiyu terkejut. Dia merasa bahwa jika dia berhadapan dengan Neza dan Beerus, kemungkinan besar dia akan dikalahkan dengan sangat cepat. Kau menciptakan dua makhluk panggilan ini. Setelah menyaksikan Neza dan Beerus bertarung untuk beberapa saat, Zukong ragu sejenak dan mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun. Meskipun Neza dan Beerus sama-sama humanoid dan mengenakan pakaian, aura yang mereka pancarkan jelas bukan aura manusia. Mendengar Zukong mengajukan pertanyaan ini, Xia Fukun tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Setelah ragu selama 2 detik, Xia Fukun memaksakan diri untuk mengatakan sesuatu kepada Zukong. Bagaimana menurutmu? Bab 258. Mari kita singkirkan kekuatan supranatural terlebih dahulu. Apa pendapatku? Zukong terkekeh, tepat sebelum berbicara. Tiba-tiba, dua aura yang sangat kuat lainnya muncul di area sekitarnya. Setelah merasakan kedua aura tersebut, Xia Fukun langsung mengerutkan kening. Karena dia mengenali aura itu dengan sangat baik. Itu Liu Feiyang yang dulu. Dia hanya tidak menyangka bahwa meskipun dia telah berlari sejauh itu, Liu Feiyang masih bisa menyusulnya. Seperti kata pepatah, musuh akan semakin bermusuhan ketika bertemu. Saat Liu Feiyang melihat Xia Fukun di depannya, matanya langsung memerah. Xia Fukun, mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Saat ini, Xia Fukun berada di perbatasan situs suci ini. Di sebelah kiri adalah area inti situs suci yang diselimuti kegelapan, dan di sebelah kanan adalah area yang terang benderang. Saat melihat Xia Fukun, Liu Feiyang secara naluriah ingin bergegas menghampirinya. Tepat saat itu, Tetua Fen mengerutkan kening dan menarik Liu Feiyang kembali. Tetua Fen, apa yang sedang Anda lakukan? Liu Feiyang merasa bingung dan melirik Tetua Fen dengan sedikit rasa tidak senang. Tuan muda, ada sesuatu yang tidak beres. Tetua Fen menggelengkan kepalanya ke arah Liu Feiyang. Ia tidak menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Xia Fukun, jadi ia tidak akan membiarkan kebencian mengaburkan penilaiannya. Saat ini, ia telah merasakan medan pertempuran antara Neza dan Beerus di langit yang tidak jauh. Termasuk kedua lelaki tua di samping Xia Fukun, mereka juga dipenuhi dengan kekuatan yang membuatnya sangat waspada. Situasi Hou Feiyu mungkin sedikit lebih baik, lagi pula, Tetua Fen telah berada di alam transformasi suci setengah langkah untuk beberapa waktu, tetapi aura samar yang terpancar dari Zukong membuat Tetua Fen tersentak tanpa sadar. Meskipun belum mencapai alam transformasi suci, ia sudah sangat dekat dengan alam transformasi suci. Penguasaan energi spiritual langit dan bumi ini telah lama melampaui penguasaan diri sendiri. Jadi begitulah, Zukong ini setidaknya sudah mencapai alam transformasi Sudosein. Setelah menyadari hal ini, Tetua Fen menarik Liu Feiyang kembali. Dia tahu bahwa akan sulit bagi dirinya dan Liu Feiyang untuk bersaing dengan Zukong dan Hou Feiyu. Liu Feiyang, setelah melihat ekspresi Tetua Fen, dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Awalnya dia terkejut, karena dilihat dari penampilan Zukong dan Hou Feiyu, mereka jelas mengenal Xia Fukun. Namun Xia Fukun sendiri baru berada di puncak alam kekuatan ilahi, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengetahui lawan sekuat itu. Para senior, saya Liu Feiyang, pemimpin muda Sekte 9 Neter. Xia Fukun adalah musuh saya. Saya harap Anda dapat membantu saya. Mendengar ucapan Liu Feiyang, Zukong dan Hou Feiyu juga ikut pusing. Bahkan 1000 tahun yang lalu, Sekte 9 Dunia Bawah sudah menjadi kekuatan paling berpengaruh yang berdiri di puncak benua 9 dunia bawah. Dosa apa yang dilakukan Xia Fukun hingga memprovokasi lawan seperti itu? Melihat ekspresi berpikir di wajah Zukong dan Hou Feiyu, wajah Liu Feiyang berseri-seri gembira. Lagi pula, dia tidak ingin bermusuhan dengan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Zukong dan Hou Feiyu. Namun tepat sebelum ia bergerak,
Zukong terbatuk dan berkata, Tuan Muda Liu, Xia Fukun adalah junior saya, jadi mohon jangan salahkan saya karena menolak permintaan Anda. Bahkan jika pemimpin sekte, 9 neter berdiri di sini sekarang, saya tetap akan melindungi Xia Fukun. Saat Zukong mengucapkan kata-kata ini, aura alam Sudosein terus mengalir dari tubuhnya. Mereka tampak siap memulai perkelahian hanya karena provokasi sekecil apapun. Anda, dahulu, kemanapun Liu Fei yang pergi, selama dia mengumumkan identitasnya sebagai Tuan Muda Sekte 9 Neter, semua orang akan mematuhinya. Namun sekarang, meskipun Zukong tahu bahwa dia adalah Tuan Muda Sekte 9 Neter, dia tetap ingin melindungi Xia Fukun, yang membuat Liu Fei yang agak tak berdaya. Lagi pula, dia tidak membawa banyak anggota terkuat sekte bersamanya. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, dia dan Tetua Fan mungkin tidak akan mampu mengalahkan Zukong. Tuan Muda, pada saat kritis ini, Tetua Fan menyampaikan suaranya ke telinga Liu Fei yang. Saat ini, setidaknya ada beberapa ahli transformasi suci setengah langkah yang telah memasuki relik suci. Kita datang ke sini terutama untuk harta karun di dalam relik suci. Kita bisa mengesampingkan Xia Fukun untuk sementara waktu. Lagi pula, begitu kita memasuki area inti relik suci, kedua ahli ini akan terlalu sibuk untuk melindungi Xia Fukun setiap saat. Jika Anda, Tuan Muda Sekte, benar-benar ingin membalas dendam, kita bisa menahan ini untuk sementara waktu dan menanganinya begitu kita memasuki area inti. Pada saat itu, Tetua Fan menunjuk ke arah Birus dan Neza, yang sedang bertarung di langit. Maksudnya, lihat, kita bahkan belum memasuki area inti, dan dua binatang iblis tingkat 10 puncak sudah bertarung di sini. Setelah mendengar pesan telepati dari Tetua Fan, Liu Fei yang menarik napas dalam-dalam. Matanya sedikit menyipit. Bagaimanapun, dia adalah Tuan Muda Sekte 9 Neter dan sangat peduli dengan reputasinya. Xia Fukun telah menipunya beberapa kali. Jika dia tetap tidak terpengaruh, dia tidak pantas menyandang gelar terbang dalam namanya. Namun, sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk menyerang Xia Fukun. Memikirkan hal itu, Liu Fei yang menarik napas dalam-dalam lalu memaksakan senyum. Karena kalian berdua, para senior, telah membela Xia Fukun, Fei yang bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Untuk saat ini, saya akan memaafkan Xia Fukun. Liu Fei yang mendengus dingin setelah mengatakan itu. Kemudian dia menoleh ke Tetua Fan dan berkata, Tetua Fan, haruskah kita memasuki area inti dari situs suci ini terlebih dahulu? Baiklah, biarkan orang tua ini melihat apa yang begitu istimewa tentang area inti dari situs suci ini. Tetua Fan mengangguk, dan tak lama kemudian, keduanya mengabaikan Xia Fukun dan yang lainnya, dan sosok mereka melesat ke dalam kegelapan tempat suci ini. Melihat Liu Fei Yang dan Tetua Fan telah pergi, Xia Fukun menghela napas lega. Tetua Zhu, Tetua Hou, terima kasih banyak atas bantuan kalian berdua kali ini. Hehe, Zukong dan Hou Feiyu tertawa dingin. Lain kali, jangan tinggalkan kami berdua dan berpikir kau bisa menghabiskan semuanya sendiri. Lagi pula, Sekte 9 Neter bukanlah kekuatan yang mudah dihadapi. Mereka memiliki lebih dari segelintir ahli di alam transformasi suci setengah langkah. Saat Zukong selesai berbicara, dia melirik Neza dan Birus yang masih bertarung di langit dengan sedikit rasa jengkel. Namun, kau harus menyingkirkan kedua makhluk panggilan itu terlebih dahulu. Jika ini terus berlanjut, semua harta karun relik suci akan diambil oleh orang lain, oke? Dahi, mendengar perkataan Zukong, Xia Fukun memberikan jawaban yang canggung. Awalnya, kupikir akan rugi besar jika mengembalikan hewan panggilan sewaan itu. Tapi sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Zukong, itu masuk akal. Kenapa tidak menonton pertunjukan di tempat lain saja? Dengan pertimbangan itu, Xia Fukun menyingkirkan Lord Birus. Terlebih dahulu, bukan karena dia menganggap Neza lebih kuat, melainkan karena dia merasa Birus, bagaimanapun juga, adalah dewa penghancur di Dragon Ball, dan akan menghancurkan ini dan itu setiap kali suasana hatinya buruk. Dia bukan orang yang mudah diajak bergaul. Jadi, lebih baik meninggalkan Neza untuk sementara waktu. Namun yang tidak dia duga adalah Bab 259 Operasi yang menakjubkan. Xia Fukun baru saja mengalahkan Birus ketika Neza menjadi marah. Dia memutar tombaknya yang berjumbai merah di telapak tangannya dan menyerang Xia Fukun. Meskipun Neza saat ini adalah hewan panggilan level 10. Tapi tidak peduli apapun.
Nama seseorang itu seperti bayangan pohon. Xia Fukun, sebagai penduduk asli bumi, tumbuh besar mendengarkan cerita-cerita mitologi seperti Neza dan Sun Wukong. Dia sangat mengenal Neza, dan melihat Neza menyerbu ke arahnya, Xia Fukun benar-benar tercengang. Untungnya, Zukong dan Hou Feiyu bereaksi cepat dan langsung menghalangi jalan Xia Fukun. Meskipun Neza akan tak gentar menghadapi Zukong dan Hou Feiyu jika ia dalam kekuatan penuh, kekuatannya telah ditekan hingga tingkat setengah langkah transformasi suci setelah dipanggil oleh sistem pemurnian iblis. Hal ini membuat Zukong dan Hou Feiyu, yang saat ini menghalangi jalannya, menjadi masalah besar baginya. Di tangannya, tombak berjumbai merah mengarah ke Xia Fukun. Di mana monster yang mirip kanguru itu? Cepat bawa dia ke sini, aku belum selesai melawannya. Suara Neza memancarkan aura yang mengerikan. Xia Fukun tak kuasa menahan rasa merinding mendengarnya. Namun, Xia Fukun merasa jauh lebih percaya diri karena Zukong dan Hou Feiyu berada di sisinya. Adik Neza kecil ini. Hei, dasar pencuri kurang ajar, siapa yang kau panggil, adik kecil? Usiaku sudah cukup untuk menjadi kakek buyutmu. Apa yang dikatakan Neza tidak sepenuhnya salah. Jika dia adalah Neza yang asli, dia pasti berasal dari era Qin Shi Huang. Bahkan, dia bisa saja menjadi leluhur Xia Fukun selama 18 generasi. Hanya, sekalipun kau adalah Neza yang asli, kau baru berada di puncak peringkat ke-10. Dan kau dipanggil melalui sistem pemurnian iblis. Apakah pantas bagimu untuk bersikap tidak hormat kepada tuanmu? Mata Xia Fukun melirik ke sana kemari sejenak, lalu dia tersenyum pada Neza dan berkata, Neza kecil, sebenarnya kita berada di pihak yang sama. Neza, dia sedikit bingung. Ia tiba-tiba dipanggil ke benua asing ini, tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dan sekarang orang ini mengaku sebagai salah satu dari keluarganya. Bukankah ini hanya mengarang hubungan keluarga tanpa dasar? Namun, sebelum dia sempat berbicara, Xia Fukun melanjutkan. Jika aku tidak salah, kakak Neza, kau mungkin adalah bocah mutiara roh di bawah bimbingan Dewi Nuwa, kan? Kemudian, kau melakukan kesalahan dan diasingkan ke dunia fana, lalu menjadi tuan muda ketiga keluarga Li Jing di Centang Pas. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, Neza benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana mungkin Xia Fukun mengetahui begitu banyak tentang perbuatannya sendiri? Aku tahu lebih dari itu. Melihat ekspresi Neza, Xia Fukun tahu bahwa ia tidak menyia-nyiakan masa kecilnya dengan menonton drama televisi. Ia tertawa dan melanjutkan, setelah menjadi tuan muda ketiga keluarga Li, kau menyingkirkan momok dari rakyat dengan membunuh Ao Bing, pangeran ketiga Raja Naga Laut Timur, jadi. Neza menyela Xia Fukun. Berhenti bicara. Siapakah kau? Bagaimana kau tahu tentang perbuatanku? Haha, apa yang kau katakan? Aku sudah bilang, kita berada di pihak yang sama. Xia Fukun berkata kepada Neza sambil tersenyum. Saat ini, yang ingin dia sampaikan kepada kaum muda di bumi hanyalah ini. Habiskan waktu luang kalian untuk membaca novel, menonton drama TV, dan menonton kartun. Dengan begitu, meskipun kalian melakukan perjalanan waktu, kalian akan memiliki pengetahuan. Bagaimana kalian bisa meyakinkan Neza jika kalian belum pernah mendengar kisah Neza? Benarkan, sebelum Neza sempat berbicara lagi, Xia Fukun melanjutkan sambil terkekeh. Dan seperti yang kau lihat, Neza, pria yang mengaku sebagai dewa penghancur yang kau lawan tadi juga dipanggil olehku. Sekarang aku telah memanggilnya kembali. Jika kau belum puas dengan pertarungan ini, mengapa kau tidak ikut denganku ke area inti dari situs suci ini? Aku yakin masih banyak hal di sana yang akan memberimu pertarungan yang seru. Mendengar kata-kata Xia Fukun, Neza dengan enggan meletakkan tombak berjumbai merah itu. Kemudian, ia pulih dari keadaan berkepala 3 dan berlengan 6-nya. Untuk sekarang aku percaya padamu. Jika tak ada yang bisa memenuhi kebutuhanku di sini, maka kau harus memanggil roh kanguru yang tadi. Aku akan membunuhnya. Berani-beraninya kau menyebutku anak nakal. Hehe, itu wajar. Xia Fukun menarik napas dalam-dalam. Setelah akhirnya berhasil meyakinkan Neza, dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Zukong dan Hou Feiyu di sampingnya. Tetua Zu, Tetua Hou, apakah sekarang kita akan memasuki area inti dari situs suci itu? Zukong dan Hou Feiyu saling bertukar pandang. Meskipun mereka tidak mengetahui asal-usul Neza, percakapan Xia Fukun barusan terdengar cukup lancang dan keren.
Dan Dewi Nuwa ini, kenapa mereka belum pernah mendengar tentang Dewi Nuwa? Namun, orang-orang dari Sekte Sembilan Neter telah memasuki area inti situs suci ini lebih dulu. Tentu saja, mereka tidak bisa tertinggal terlalu jauh, jika tidak, semua harta karun di dalam area inti akan dijarah oleh Liu Feiyang dan kelompoknya. Barulah setelah kelompok itu mengambil keputusan, Xia Fukun bisa bernapas lega. Mereka memimpin pasukan utama ke area inti dari situs suci ini. Suasana di sekitar benar-benar sunyi. Setelah memasuki area inti situs suci ini, Xia Fukun dan yang lainnya tidak berani lengah. Bahkan ekspresi Neza pun berubah serius saat itu. Karena dia bisa merasakan bahwa ada banyak makhluk kuat di area inti situs suci ini. Meskipun kekuatannya belum mencapai puncaknya, ia dipanggil oleh sistem pemurnian iblis dan saat ini hanya memiliki kekuatan setengah langkah transformasi suci. Tentu saja, ia tidak sebanding dengan bahaya di area inti situs suci ini. Meskipun kita sudah memasuki area inti, aku tidak tahu harus kemana sekarang. Sepertinya kita hanya bisa melanjutkan perjalanan dalam kegelapan. Semoga kita bisa memilih rute yang tepat. Xia Fukun tersenyum kecut dan berbicara kepada hadirin. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, Zukong menggelengkan kepalanya. Sahabat muda Xia, di manakah jimat kunci yang kau gunakan untuk membuka situs suci ini? Xia Fukun terkejut ketika mendengar kata-kata Zukong. Itu berada di dalam lingkaran spasial saya. Setelah dibawa ke tempat suci ini oleh jimat tersebut, Xia Fukun menyimpan jimat itu. Dia berpikir dirinya akan menjadi tidak berguna begitu memasuki tempat suci itu. Barulah setelah mendengar kata-kata Zukong, Xia Fukun menyadari apa yang sedang terjadi. Mungkin jimat ini juga berguna di dalam tempat suci itu. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengeluarkan jimat dari cincin spasialnya. Tepat pada saat itu, jimat tersebut bersinar terang, dan kemudian, sebuah panah yang terbentuk dari cahaya keemasan muncul di hadapan Xia Fukun dan yang lainnya. Astaga, Xia Fukun tercengang. Benarkah ada operasi yang begitu menakjubkan? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti sudah mengeluarkan jimatnya begitu memasuki tempat suci itu. Bab 260 berapa kali bisa dipanggil? Tidak hanya Xia Fukun, tetapi juga Zukong, Hou Feiyu, dan Neza semuanya tercengang. Mereka telah berkeliaran di area inti situs suci ini selama lebih dari 10 menit. Mereka sangat berhati-hati sepanjang jalan, dan kelompok orang dengan tingkat kultivasi di atas setengah langkah transformasi suci bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dan coba tebak, Xia Fukun jelas memiliki kemampuan curang semacam ini yang bisa dia gunakan, tapi dia tidak menggunakannya. Mogel, Neza memutar matanya ke arah Xia Fukun, agak terdiam. Xia Fukun tidak membantahnya. Lagi pula, dia sendiri merasa seperti seorang mugel sejati. Baiklah, mari kita ikuti panah ini. Saya percaya warisan dan harta karun di dalam situs suci ini seharusnya berada di arah yang ditunjuk oleh panah ini. Xia Fukun menarik napas dalam-dalam. Tampaknya jimat-jimat ini bukan hanya kunci untuk membuka situs suci, tetapi juga cahaya penuntun di dalamnya. Tak heran Xiongda dan kedua rekannya mempertaruhkan nyawa mereka untuk menemukan jimat-jimat ini. Tak lama kemudian, Xia Fukun dan kelompoknya terus bergerak maju ke arah yang ditunjukkan oleh panah. Di tengah perjalanan, Xia Fukun memperbarui langganan Neza sekali lagi. Lagi pula, hewan panggilan yang disewa melalui sistem pemurnian iblis hanya dapat bertahan di dunia luar selama 1 jam. Setelah 1 jam, mereka harus menghilang terlepas dari apakah mereka terluka atau tidak. Namun, jika Xia Fukun memperbarui sistem dengan membayar 1000 poin pemurnian, mereka dapat terus bertahan hidup. Bukan karena Xia Fukun kaya dan berkuasa, melainkan karena ia merasa semakin dekat mereka ke area inti situs suci ini, semakin besar bahayanya. Dengan kehadiran Neza, ia merasa jauh lebih tenang. Pada saat itulah kelompok tersebut secara bertahap melihat sebuah istana muncul di hadapan mereka. Di luar istana, terdapat sebuah alun-alun tempat banyak patung berdiri. Untuk memasuki istana, seseorang harus melewati alun-alun ini. Xia Fukun dan kelompoknya berjalan di alun-alun, mengamati patung-patung dengan ekspresi berbeda di sekitar mereka. Xia Fukun, bukankah menurutmu patung-patung ini agak aneh? Saat mereka berjalan, Zukong tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada Xia Fukun. Apa artinya? Xia Fukun terdiam sejenak, dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan Zukong. Yaitu, tepat ketika Zukong hendak berbicara, Hou Feiyu tiba-tiba berseru kaget. Hou tua,
bisakah kau berhenti terlalu gugup? Suasananya sudah cukup menyeramkan dan menakutkan, bukan? Tidak, Zukong menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke sebuah patung di depannya. Lihat, bukankah itu Liu Feiyang, Tuan Muda Sekte 9 Meter? Bagaimana dia bisa berubah menjadi patung? Mendengar ucapan Hou Feiyu, Xia Fukun dan yang lainnya terkejut. Setelah memastikan bahwa patung di depan mereka adalah Liu Feiyang, yang telah memasuki area inti situs suci lebih dulu dari mereka, kelompok itu pun merinding ketakutan. Menurutku, tempat ini tidak cocok untuk berlama-lama. Neza menarik napas dalam-dalam. Jika dia berada di puncak kemampuannya saat ini, dia pasti sudah menciptakan dunia dari awal. Dia bahkan tidak perlu melihat situasi-situasi aneh ini, dia bisa langsung menciptakan ruang ini. Tapi sekarang dia tidak bisa. Selain itu, karena kekuatannya saat ini, dia merasa bahwa alun-alun ini sangat aneh. Namun Xia Fukun berbeda dari Neza. Istana itu tepat di depan kita. Jika dugaannya benar, istana ini seharusnya merupakan kediaman pemilik situs suci ini. Oleh karena itu, harta benda pemiliknya pasti juga berada di dalam situs suci ini. Mungkin, bahkan warisannya pun terkandung di dalamnya. Meskipun tempat itu kosong dan sepi di sepanjang jalan, Xia Fukun merasa pasti ada banyak harta karun di dalam istana. Lagi pula, ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang ahli alam transformasi suci. Tapi sekarang, dengan semua kekayaan dan warisan yang ada di depan mata, mengapa harus pergi? Xia Fukun tidak mau pergi, oke. Dia adalah seorang pemuda dengan mimpi, cita-cita, dan ambisi. Meninggalkan keadaan seperti ini, apa bedanya dengan menjadi ikan asin? Jika tidak, Xia Fukun hendak berkata, bagaimana kalau kita coba masuk lebih dalam? Namun sebelum dia selesai berbicara, dia dikejutkan oleh aura yang sangat kuat. Perasaan ini seperti ditatap oleh binatang purba. Ketika Xia Fukun merasakan aura ini, Neza, Zukong, Hou Feiyu, dan yang lainnya secara alami juga merasakannya. Ekspresi Zukong langsung berubah. Alam kesucian. Suaranya agak serak. Bukankah sudah disepakati bahwa tidak ada monster yang boleh muncul setelah berdirinya negara? Tidak, seharusnya, bukankah sudah disepakati bahwa tidak ada ahli alam transformasi suci yang boleh muncul lagi di dunia ini? Bahkan jika Tianxuan runtuh, ahli alam transformasi suci seharusnya tidak muncul secepat ini. Sebelum kelompok itu sempat pergi, lapangan tempat Xia Fukun dan yang lainnya berada berguncang. Segera setelah itu, di tepi persegi, sepasang mata yang sangat besar muncul. Apakah ada lagi manusia nekat yang mencoba memasuki istana situs suci? Suara itu seolah berasal dari langit dan bumi. Saat ini, bahkan dengan perlindungan Zukong dan yang lainnya, dan dengan kode curang dari sistem pemurnian iblis, Xia Fukun masih ketakutan, dan bulu kuduknya berdiri. Dia baru saja mendengar suara Zukong yang terdiam. Alam kesucian, monster ini berada di alam transformasi suci. Selain itu, karena dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat wujud monster itu, tetapi kedua matanya saja sudah sebesar mercusuar. Semua orang mengatakan bahwa baik itu alam transformasi suci setengah langkah atau alam transformasi suci semu, itu masih jauh dari alam transformasi suci. Lagi pula, hanya dengan benar-benar memasuki ranah kesucian seseorang dapat melampaui dunia fana dan menjadi seorang santo, sehingga memutuskan hubungan dengan orang-orang biasa. Berlari. Sebuah pikiran terlintas di benak Xia Fukun. Hehe, padahal kita baru saja berbicara tentang memiliki cita-cita dan ambisi. Namun di saat seperti ini, hidupku adalah hal yang paling penting. Baiklah kalau begitu, selama aku masih hidup, aku akan memiliki segalanya, oke. Memikirkan hal itu, Xia Fukun mengabaikan Neza dan orang-orang lain di sekitarnya. Bagaimanapun, Neza dan yang lainnya sudah melarikan diri ketika mereka merasakan aura ini. Monster itu jelas tidak menyangka kelompok manusia ini akan bereaksi secepat itu. Melihat Xia Fukun, yang masih berdiri di sana dengan tercengang, suaranya menjadi semakin dingin. Apakah menurutmu ada orang yang bisa lolos dariku? Monster itu mencibir, dan seberkas cahaya melesat keluar dari kedua matanya yang besar. Jantung Xia Fukun berdebar kencang. Dia melihat cahaya bersinar ke arahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memanggil seekor binatang iblis tingkat 8 dari sistem pemurnian iblis. Aku sedang bersembunyi. Saat makhluk panggilan itu menghalangi jalannya, Xia Fukun berguling-guling di tanah.
Setelah pancaran cahaya mengenai binatang iblis tingkat 8 yang dipanggil oleh Xia Fukun, binatang itu langsung berubah menjadi patung. Aku tidak menyangka kau seorang pemanggil makhluk. Tapi tidak masalah, aku akan lihat berapa banyak makhluk panggilan yang kau punya. Dalam kegelapan, monster itu mengeluarkan dengusan dingin. Seberkas cahaya lainnya melesat keluar. Aku sedang bersembunyi. Saat Xia Fukun menghindar, seekor binatang iblis tingkat 8 lainnya menghalangi jalannya, menutupi pancaran cahaya. Kemudian, sebuah patung lain jatuh ke tanah. Kau hanya seorang pemanggil tingkat 8, jadi kurasa kau hanya punya 8 hewan panggilan. Monster itu mencibir, kelicikannya tampaknya telah mengungkap semuanya. Xia Fukun telah memanggil 2 hewan panggilan, dan menurutnya, Xia Fukun paling banyak memiliki 6 hewan panggilan lagi. Biu biu biu, 6 pancaran cahaya keluar dari matanya secara berurutan. Mereka diluncurkan ke arah Xia Fukun dari 6 arah yang berbeda. Tak lama kemudian, sambil menghindar, Xia Fukun memanggil 6 binatang buas lagi. Bang bang bang, 6 patung itu mendarat, dan monster itu tampak gembira. Haha, saat ini, kamu tidak punya hewan panggilan untuk dipanggil, kan? Begitu kata-kata itu terucap, seberkas cahaya kembali melesat keluar dari kedua matanya yang sangat besar, yang ukurannya sebesar mercusuar.